Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Taib, ayyuhal ikhwah fillah, kaifa halukum jami'an? Ya, di pagi hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya pada kita sehingga kita dapat melanjutkan belajar secara online untuk mapel nahu yang Ustadz bawakan untuk anak kelas 9. Ya, namun terlebih dahulu kita bersyukur pada Allah ya yang telah melimpahkan nikmat terbesarnya kepada kita, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mengenal sunnah nabinya dan mengamalkannya berdasarkan manhaj as-salaf as-salih. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang ini. Taib, kita akan melanjutkan ya pelajaran kita untuk mapel nahu ini. Semalam kita sudah membahas sampai yakni ya ini udah ini juga udah ya. Ntar kita buka dulu. Oke, naibul fa'il atau fa'il ini mungkin belum ya. Apa-apa kita coba. Oke, ya. Semalam kita membahas sampai di sini ya. Oke, kemarin kita udah sampai membahas tentang lafif ya. Ada lafif makrun dan lafif mafruk. Iya. Oke. Nah. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang al-fa'il ya. Kita lihat sini. Apa itu? Al-fa'il ya. Al-fa'ilu ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun mabniun lil ma'lum. Ini juga udah semalam ya. Ini juga udah. Oke. Iya. Oke. Ini udah. Sekarang tinggal kita coba lihat i'rabul fa'il. I'rabul fa'il. Yang pertama al-ismu az-zahir. Oke. Kita lihat sini. Ini bukunya kepotong ya. Oke, kita lihat. Ini afwan, ini Ustaz nggak tahu ini kenapa PDF-nya kayaknya rusak ya. Oke, ya udah kita baca sebisanya aja. Ya, kita baca halaman 94 dari yang di bawah nomor 8. Ya udah, kita nggak apa-apa, kita baca aja. Yatabayyanu lana minal jadwali sabiqi annal fa'ila yakunu marfu'an wa takhtalifu alamatur raf'i hasaba naw'il fa'ili. Nah, telah jelas bagi kita dari ya jadwal di atas ya bahwasanya fa'il itu adalah berbaris marfu'. Wa yakhtalifu alamatur raf'i hasaba naw'il fa'il. Namun tanda rafa'nya itu berbeda tergantung jenis fa'ilnya. Sebentar ya. Baik. Fayurfa'u bid-dhammah wa yurfa'u bid-dhammati zahiratan aw muqaddaratan ma'al ismil mufrad. Wa jam'i taksiri wa jam'il muannats salimi kama fil amsilati al-ula, al-thaniyah, al-thalitha, al-sabi'ah, al-thaminah. Oke. Maka
tanda rofa dengan dhammah yang jelas atau terlihat, atau muqaddarah atau yang tidak jelas, itu untuk isim mufrad dan jamak taksir dan jamak muannas salim, seperti pada contoh 1, 2, 3, 7 dan 8. Wa yurfa'u bidhammah ma'al mutsanna kama wa yurfa'u bil alif wa yurfa'u bil alifi ma'al mutsanna kama fil misalir rabi'. Nah, kita lihat dulu nomor 1, 2 yang pertama ini ya. 1, 2 al-ma'rakah, ini al-fauzu kayaknya ya, al-fauzu. Kemudian setelahnya ada kata al-ma'rakah. Itu yang contoh nomor 2. Kemudian al-fauzu ini tanda rofanya adalah dhammah yang jelas, al-fauzu. Al-ma'rakatu yang nomor 3. Ini nggak nampak ya, film tihan nggak mungkin ini fa'il, nggak mungkin ya, ini nggak jelas, jadi kita lewatkan. Kemudian nomor 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, lihat sini, Mustafa. Mustafa ini dia menggunakan dhammah muqaddarah, dhammah muqaddarah, karena nggak ada tanda dhammah di situ. Mustafayu nggak ada Mustafayu ya. Nah, kemudian lihat di situ yang ada hanyalah Mustafa, maka dikatakan pada kalimat Mustafa tanda rofanya itu muqaddarah atau tidak nampak ya. Nah, kemudian yang nomor 8 nih apa ya, waqafa al-muhami. Nah, ini juga tanda dhammahnya muqaddarah, nggak terlihat ya. Kemudian antum lihat di sini ya, fayurfa'u, sini wa yurfa'u bil alif ma'al musanna kama fil misal ar-rabi'. 1, 2, 3, 4. Sini yurfa'u bil alif. Mana di sini? Fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi al-alif. Enggak nampak juga contohnya. Di buku banyak salah cetaknya ya. Kemudian wa yurfa'u bil waw ma'a jam'il mudzakkar salim wal asma'il khamsah kama fil misal as-sadis, fil misalil khamis was sadis. Enggak kelihatan juga. Ya udah, Ustaz minta maaf nih, buku banyak salah cetaknya. Ya udah. Nah, sekarang kita ya, kalau antum ada punya PDF untuk buku ini yang lebih bagus dari punya Ustaz, silakan antum lihat ya di buku antum sendiri nantinya. Ustaz nggak bisa kasih yang lebih bagus dari ini ya. Baik. Nah, lihat yang nomor yang di halaman 95. Baik, antum lihat situ. Ifradul fi'li ma'al fa'il. Antum lihat situ. Ya, ifradul fi'li ma'al fa'il. Ya. Fi'il mufrad dan fa'ilnya. Apa maksudnya? Nanti kita lihat. Ifradul fa'il ya, fi'il yang mufrad beserta fa'ilnya. Oke, antum lihat sini. Al-amsilah, antum lihat. Raqiba al-musafiruna al-qitara. Raqiba al-musafiruna al-qitara. Suratul fa'il, antum lihat sini. Bentuk surah, bentuk artinya ya, bentuk fa'il. Antum lihat sini. Al-musafir, satu orang musafir. Tengok fi'ilnya, raqiba, satu juga. Nah, lihat yang nomor 2. Raqiba al-musafiru al-musafirani al-qitara. Lihat. Kata yang digaris bawahi adalah al-musafirani. Suratul fa'ilnya berarti musanna, 2. Tapi fi'ilnya 1, raqiba, bukan raqibah. Paham ya? Bukan raqibah. Baik. Yang nomor 3, raqiba al-musafiruna al-qitara. Raqiba al-musafiruna al-qitara. Antum lihat situ. Jamak muzakkar salim. Al-musafiruna ini jamak muzakkar salim. Dari mana kita tahu? Adanya waw dan nun.
Tapi perhatikan fiilnya, tetap dia mufrad satu. Dia tidak menggunakan fiil rokibu, enggak, tapi rokibah. Ya, baik. Kemudian yang selanjutnya, rokibatil musafiratu al-qitarah. Nah, antum lihat di sini kata rokibat. Nah, rokibat ini untuk satu tapi untuk muannas. Sementara failnya atau kata yang digarisbawahi ini bukan isim mufrad musanna, bukan, tapi jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Jadi kata al-musafirat ini bukan mufrad muannas tapi jamak muannas salim. Dari mana kita tahu? Adanya alif dan ta. Nampak? Nah, maka di bawahnya dia buat kesimpulan. Yabqa al-fi'lu mufradan daiman. Fala talhaquhu alamatut tathniyati wal jam'i sawa'an akanal fa'ilu mufradan au musannan au jam'an. Nah, antum lihat apa artinya? Ini kalau mau dicatat silakan. Ya. Fiil senantiasa atau selalu berbentuk mufrad. Ya, fiil akan selalu berbentuk mufrad. Fala talhaquhu alamatut tasniyah wal jama'. Fiil tidak bisa dijumpai oleh tanda musanna atau tanda jamak. Sawa'un akanal fa'ilu mufradan au musannan au jam'an. Walaupun sekiranya fa'ilnya berbentuk mufrad, musanna atau jamak. Tapi perhatikan ya, perhatikan. Ini kasusnya seperti ini, artinya fiilnya enggak berubah, walaupun fa'ilnya itu mufrad, musanna atau jamak. Perhatikan, kalau fiilnya di depan fa'il, kalau bentuknya jumlah fi'liyah, artinya fi'il dan fa'il. Tapi kalau seandainya kata al-musafirani atau al-musafiruna atau al-musafirat itu di depan, maka fiilnya itu berubah. Artinya kalau al-musafirani kemudian al-musafiruna atau al-musafirat itu didahulukan baru kemudian fiilnya atau kata kerjanya, maka itu bukan lagi disebut dengan jumlah fi'liyah, tapi disebut sebagai mubtada wal khobar atau jumlah ismiyah. Bisa dipahami sampai di sini? Ya. Jadi fiilnya itu tetap dia dalam kondisi mufrad kalau dia dalam bentuk jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu posisinya itu fi'il dan fa'il. Nah, jadi kalau jumlah fi'liyah itu fi'il dan fa'il, maka fi'ilnya tetap dalam bentuk mufrad. Nah, bedanya hanya apabila fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya juga muannas. Adapun dari segi bilangan musanna atau jamak, maka yang muannas pun tetap mengikuti yang mudzakkar seperti pada nomor 1, 2 dan 3. Jadi misalnya kita buat yang nomor 4 itu musafir perempuannya 1. Rokibat al-musafiratu al-qitara. Nah, kita buat lagi fa'ilnya itu muannas musanna. Muannas itu perempuan, musanna itu 2. Rokibat al-musafiratani al-qitara. Tetap rokibat. Seharusnya apa? Kalau dia untuk 2, rokibata. Tapi karena ini jumlah fi'liyah itu
mewajibkan fiilnya tetap dalam kondisi mufrad. Hanya bedanya dilihat saja jenisnya, apakah dia muzakkar atau muannas. Kalau muzakkar dia tidak menggunakan ta ta'nis. Sementara kalau dia muannas dia menggunakan ta ta'nis. Seperti pada kata rokibat. Nah, ta sukun itu disebut dengan ta'ut ta'nis. Nah, baru yang nomor 4 ini. Nah, bentuknya jamak muannas salim. Tetap dia menggunakan fiil yang bentuknya mufrad, tapi bentuknya muannas, rokibat. Nah, seharusnya kan kalau jamak perempuan harusnya kan rokibna, tapi enggak, kaidahnya enggak begitu. Kaidahnya adalah fiil itu tetap mufrad walaupun fa'ilnya itu bisa mufrad, bisa musanna atau jamak. Paham ya? Thayyib. Kemudian antum lihat di sini tadrib nomor 1. Ayyinil fa'ila fil jumalil atiyah wadhkur alamata i'rabihi. Nah, tentukanlah fa'il pada kalimat-kalimat di bawah dan sebutkan tanda i'rabnya. Oke, antum lihat di sini ya. Yasta'iddu al-fariqani lil mubarah. Mana fa'ilnya? Jawabannya adalah al-fariqani. Apa tanda i'rabnya? Tanda i'rab pada kalimat nomor 1 adalah alif dan nun. Kenapa tanda rofa'nya adalah alif dan nun? Karena jawabannya fa'il di sini berbentuk isim musanna. Isim musanna kalau dia marfu tanda rofa'nya adalah alif dan nun. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 2. Hajaro al-muslimuna fi Makkata ilal Madinah. Nah, orang-orang Islam berhijrah dari Mekah ke Madinah. Oke, mana fa'ilnya? Al-muslimuna. Oke. Apa tanda rofa dari fa'il di situ? Tanda rofanya adalah waw dan nun. Kenapa waw dan nun? Karena dia merupakan jamak muzakkar salim. Oke. Lanjut yang nomor 3. Yatufu al-hujjaju haulal Ka'bah. Yatufu al-hujjaju haulal Ka'bah. Antum lihat situ. Para jamaah haji tawaf di sekitar Ka'bah. Nah, antum lihat kata al-hujjaj. Ya, al-hujjaj adalah fa'ilnya. Apa tanda rofanya? Tanda rofanya adalah dhammah zahirah. Ya. Nah, kenapa? Karena dia bentuk dari jamak taksir. Baik. Kemudian yang nomor 4, hakamal qadhi bil adl. Hakamal qadhi bil adl. Mana fa'ilnya? Jawabannya adalah al-qadhi. Apa tanda rofa'nya? Tanda rofa'nya adalah dhammah muqaddarah. Kenapa? Karena kata al-qadhi adalah isim mangkus. Isim mangkus sudah kita pelajari ya. Isim mangkus kalau dia marfu, tanda rofanya adalah dhammah zahirah 'alal ya. Baik, yang nomor 5. Ya, yan'umu zul aqli bi hayatin aminah. Ya. Orang yang berakal menikmati kehidupan yang aman. Ya, orang berakal dapat menikmati kehidupan yang aman. Oke. Aman, mana fa'ilnya di situ? Fa'ilnya adalah zu. Oke, fa'ilnya adalah zu. Apa tanda rofanya? Tanda rofanya adalah waw. Kenapa tanda rofanya waw? Karena zu adalah salah satu dari asmaul khamsah. Asmaul khamsah ketika dia marfu, tanda rofanya adalah waw. Nah, yang terakhir. Ya, da'a akhuka ila al-amri bil ma'ruf. Mana fa'ilnya? Akhuka. Apa tanda rofanya? Tanda rofanya adalah waw. Kenapa? Karena kata akhuka adalah asmaul khamsah. Yang asmaul khamsah ini kalau dia marfu, maka tanda rofanya adalah huruf waw. Ya, baik. Sekarang lihat tadrib. Yaqulu syair
Akhi jawaza az-zalimuna al-mada. Oke. Fa haqqal jihadu wa haqqul fida. Ini kita lewatkan aja ya. Ini nggak apa-apa penting kali sebenarnya. Oke, tapi nggak apa-apa karena kita nggak perlu ngartikan ya, kita baca aja. Akhi aqbala syauqu fi ummatin, ya, apa di situ? Taruddu ad-dalala wa tuhyi al-huda. Al-huda atau al-hada? Al-huda kayaknya ya. Baik. Wa tahya, sorry. Taruddu ad-dalala wa tahyi al-huda atau tuhyi, wallahu alam ya. Nah, kita tinggal lihat aja. Lihat di sini. Istakhrij minal baitain. Tengok sini, keluarkanlah dari dua bait ini apa dia minta? Fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi al-waw. Ya. Nah, fa'il yang alamat rafa'nya adalah waw, az-zalimun. Afwan. Alhamdulillah. Nah, jawabannya adalah yang pertama az-zalimuna. Az-zalimuna itu yang pertama karena dia menggunakan waw. Ya. Kemudian mana lagi? Nggak ada ya. Nggak ada. Yang ada cuma satu. Ya. Kemudian fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Al-jihadu. Nih. Kemudian asy-syarqu. Itu dia dua ya. Kemudian maf'ulan bihi, maf'ul bih gampang, ya. Ad-dhalala, ini dia, ad-dhalala. Karena maf'ulun bihi itu mansub. Kemudian fi'lan mudha'af. Nih, kata taruddu. Ya. Kemudian lihat yang bagian B-nya, jawaza az-zalimuna al-mada. Qaddim al-fa'il wa a'id kitabata al-jumlah. Oke. Ini sebenarnya az-zalimuna jawazu al-mada. Karena dia akan minta qaddim al-fa'il, dahulukan fa'ilnya. Kalau kita dahulukan fa'ilnya az-zalimuna ke depan dia, berarti jawazanya dimundurkan. Nah, kalau az-zalimuna di depan, maka dia otomatis nggak menjadi fa'il lagi, tapi dia menjadi mubtada. Maka jawaza itu menjadi khobar. Jawaza itu menjadi khobar. Nah, kan Ustadz bilang tadi, fi'il itu dia tetap dalam bentuk mufrad kalau dia berada di depan, atau dengan bahasa ringkasnya kalau dia bentuknya jumlah fi'liyah. Tapi kalau fi'ilnya dimundurkan, maka dia nggak lagi menjadi fi'il fa'il, atau tidak lagi bisa disebut sebagai jumlah fi'liyah, tapi berubah menjadi jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu butuh kepada mubtada dan khobar. Nah, khobar itu harus sesuai dengan mubtadanya. Nah, mubtadanya adalah az-zalimuna. Az-zalimuna itu adalah jamak mudzakkar salim. Maka otomatis fiilnya juga harus serasi dengan mubtadanya. Maka fiilnya harus berubah sesuai dengan bentuk jamak. Maka berubahlah fiilnya menjadi jawazu az-zalimuna jawazu al-mada. Nah, ya, taib. Nah, kemudian dia minta di sini tadrib a'rib ma fawqal khat fil baitil ati. Ya, i'rabkan kata yang digarisbawahi pada bait berikut. Enggak nampak gak yang mana yang digarisbawahi? Kita lewatkan aja. Ya, berhubung waktunya juga sudah habis, maka kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.